Shalom semuanya. Hari ini baru pertama kali ya saya khotbah bawa iPad. Bukan karena untuk gaya-gayaan, tapi karena printer di rumah itu rusak gitu ya. Ada sukacita, amin? Ya. Hari ini dengan satu tema ya yang diberikan oleh Bapak Gembala. Ya temanya adalah tentang hamba Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan satu judul khotbah, apakah setiap orang dapat menyebut dirinya itu hamba Tuhan ya. Mari kita sama-sama buka di dalam Roma 14. Roma 14 ayat 17 sampai 19. Roma 14 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Amin, saudara. Ya. Apakah setiap orang dapat menyebut dirinya hamba Tuhan? Nah, hamba Tuhan itu seperti apa sih? Hamba Tuhan itu siapa sih? Hamba Tuhan itu adalah seorang yang mempunyai standar kualitas hidupnya itu tinggi. Standar kualitas hidupnya itu tinggi. Tetapi saya tidak berbicara tentang kemewahan. Yang kemana-mana itu selalu pakaiannya dari atas sampai bawah itu harus branded. Ya, kemana-mana kalau pergi itu enggak mau naik pesawat biasa, maunya naik private jet. Bukan seperti itu. Kemana-mana maunya mobilnya selalu mobil yang bagus. Enggak, saudara. Ya, kemana-mana selalu ditemani oleh bodyguard. Tetapi standar kualitas hidupnya tinggi itu adalah kehidupannya berkiblat kepada Yesus. Kehidupannya meneladani Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu di dalam ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bukanlah hal yang remeh-temeh. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan harus punya standar kualitas hidupnya itu tinggi. Nah, hari ini mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana standar kehidupan kita? Apakah standar kehidupan kita itu yang ngikuti itu loh Bu, K-pop yang lagi keren ya. Artis Korea yang namanya siapa? Saudara tahu semua, saya enggak tahu. Namanya Soun kayak Jongfun kayak apa saya enggak tahu ya. Kalau Jongfun saya tahu. Makanan itu enak ya. Nah, bagaimana standar kualitas kehidupan kita? Siapa yang kita jadikan contoh? Siapa yang kita teladani di dalam kehidupan kita? Apalagi anak-anak muda ya. Kelihatannya anak muda sekarang itu tidak lagi mengagumi Tuhan Yesus. Yang mereka kagumi adalah yang mereka lihat secara jasmani. Yang kelihatannya dielulukan oleh orang ya, nanti gaya rambut potongnya artisnya artis pujaannya potong rambut ikut semua model potongan rambut gitu ya. Nanti model bajunya gimana ikut semua. Nah, hari ini bagaimana kehidupan kita? Apakah kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus atau tidak? Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan Yesus itu tidak membawa agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, tetapi Yesus itu membagikan kehidupannya untuk saudara dan saya kenakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hari ini jangan bangga jadi orang Kristen. Tapi kalau kehidupan kita tidak meneladani Tuhan Yesus, kita tidak mengenakan kehidupannya di dalam kehidupan kita, maka jangankan kita berkata hamba Tuhan, kita berkata orang Kristen pun rasanya kita harus malu kepada diri kita sendiri. Saya dulu orang yang suka penampilan ya. Penampilan saya dulu kalau kemana-mana itu saya sukanya pakai perhiasan. Dari sini semua itu lengkap saudara. Gelang enggak cukup satu. Sampai suami saya bilang gini, kamu itu loh kok kayak tuku emas berjalan. Saya bilang apa? Lah punya kok, ya tak pakai gitu ya. Karena apa? Standar kehidupan saya kepada kemewahan. Tetapi sejak saya berjumpa secara pribadi dengan Kristus,
Kemudian saya diizinkan Tuhan untuk kuliah teologi, di situ baru saya mengerti bahwa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, standar kehidupanmu bukan tentang kemewahan. Standar kehidupanmu adalah apakah engkau hidup sama seperti Kristus itu hidup. Amin, saudara. Ya. Bagaimana kehidupan Yesus? Kehidupan Yesus adalah dia berkata, dia melakukan kehendak Bapa. Sampai Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apa tujuan kehidupan kita? Apa motivasi kehidupan kita? Sejak kita bangun pagi, motivasi kita itu apa? Apakah motivasi kita hanyalah untuk melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan? Ataukah kita bangun pagi dengan segudang banyak acara hanya untuk memuaskan kesenangan diri kita sendiri? Itu yang harus kita pertanyakan. Apakah kita mengenakan kehidupan Kristus atau tidak? Kalau Tuhan sampai berkata, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Wow, ini keren sekali loh saudara. Kita tahu makanan itu sesuatu yang penting buat kelangsungan kehidupan kita, betul? Nah, kalau kita meneladani kehidupan Kristus, maka dengan kata lain saudara berkata, aku tidak bisa hidup hari ini kalau aku tidak melakukan kehendak Yesus yang mengasihi aku di dalam kehidupanku. Amin saudara. Ya, kalau kita bisa seperti ini, aduh keren banget. Dan karena kasihnya yang besar, Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk kita manusia berdosa. Oleh karena itu saudara, seorang hamba Tuhan itu bukan berorientasi kepada kegiatan, no. Tetapi orientasinya kepada jiwa-jiwa. Apakah hari ini saudara mengasihi jiwa-jiwa? Bagaimana kehidupan saudara di dalam keluarga? Apakah saudara memperdulikan kehidupan rohani dari pasanganmu? Apakah engkau memperdulikan kehidupan rohani daripada anak-anakmu? Ataukah kita menjadi orang tua yang hanya mau melihat kesuksesan anak kita, kuliahnya berhasil, sekolahnya wah mentereng, dikasih jabatan luar biasa, masuk di dalam perusahaan yang besar. Tetapi kalau kehidupan rohaninya saudara tidak memperhatikan, apakah saudara menghidupi kehidupan seperti Kristus? Kristus itu tidak peduli apapun pekerjaanmu. Yang Tuhan pedulikan bagaimana hatimu melihat jiwa-jiwa. Bagaimana engkau mengasihi orang lain saudara. Apakah saudara memperlakukan pasangan, apakah saudara memperlakukan anak-anak hanya untuk memuaskan keinginan kita, ya? Kalau anak berhasil, waduh bangganya luar biasa. Kalau pasangan bisa kerja, menghasilkan uang yang banyak, waduh bangganya minta ampun. Bahno itu dari mau dunia malam, mau apa, pokoknya saya enggak pusing bu. Yang penting setiap bulan bawa pulang ke rumah uang yang banyak. Mau hasilnya dari mana? EGP. Apakah kita orang yang seperti itu? Apakah kita benar-benar memperhatikan kehidupan rohani kita dan seluruh anggota keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk membawa mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan atau tidak? Bagaimana kita bersikap jika mungkin pasangan atau anggota keluarga kita melakukan kesalahan? Atau bagaimana kita bersikap jika teman kita melakukan kesalahan kepada kita? Apakah kita langsung membuang begitu saja? Kalau kita meneladani kehidupan Yesus, maka yang kita lakukan adalah kita membenci dosanya. Amin. Tetapi kita menginginkan untuk orang itu melakukan pertobatan, orang itu berubah, orang itu bertobat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan bagaimana? Dengan kita tetap mengasihi dia apa adanya. Tetapi kita ini justru kebalikan. Dosanya kita tidak pusing, tetapi yang justru kita benci adalah orangnya. Makanya kenapa ada pasangan kalau marah sama pasangannya, itu marahnya, galaknya, singa aja kalah. Kenapa? Karena dia bukan membenci dosanya, tetapi dia membenci pribadinya. Kenapa sih bodoh banget sampai kamu melakukan hal ini? Kamu itu enggak ngerti ta? Nah itu.
anakmu taruh di mana gitu ya. Kemarin saya dengan suami, dengan anak saya, dengan pacarnya pergi makan malam gitu ya. Anak saya laki itu memang so sweet ya, dia suka melayani, diambilin buat yang cewek gitu ya. Terus kemudian suami saya selesai makan, suami saya berkata gini, kalau dia bisa terus sampai gini, sampai menikah nanti, saya bisa katakan kamu wanita yang berbahagia gitu ya. Yang ceweknya senyum-senyum. Tapi jangan sampai ini hanya iklan di depan gitu ya. Suami saya ingetin gitu, jangan sampai ini iklan di depan. Karena biasanya kalau masih pacaran semuanya tuh so sweet gitu ya. Kalau jatuh, aduh sayang hati-hati nggak apa-apa ta, sini loh makanya tak gandeng gitu. Kalau sudah jadi pasangan, apalagi sudah 5 tahun, apalagi 10 tahun, kesandung, langsung apa? Nah itu ibu itu rasanya memang pengalaman pribadi ya, kapok gitu loh. Lihat ya, kapok kalau enggak matamu itu lo taruh di mana? Ya tetap dari dulu pacaran sampai nikah ya tetap di sini, enggak berubah gitu ya. Tapi bagaimana saudara kita memperlakukan seseorang itu bisa menunjukkan apakah kita nih mengasihi jiwa orang itu. Ataukah kita itu hanya baik kepada orang yang baik kepada kita. Tuhan Yesus itu tidak memperdulikan dirinya. Tetapi yang dia pedulikan adalah bagaimana setiap jiwa yang ia jumpai itu boleh diselamatkan. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah ketika kita berjumpa dengan saudara seiman, yang penting ya sudahlah datang pelayanan selesai pulang. Apakah saudara seperti itu? Ataukah saudara memang punya kerinduan agar orang ini bisa bertumbuh di dalam Kristus? Agar ketika saudara melihat orang itu jatuh, apa yang engkau lakukan? Apakah dengan mudahnya engkau menghakimi, engkau mengata-ngatai, engkau berkata bilang, mangkane talana? Ataukah saudara menangis untuk dia, berdoa untuk dia. Dan engkau mau datang kepadanya, engkau berkata, ayo engkau tidak sendirian. Mari kita berjalan bersama-sama, mari kita bangkit bersama-sama. Kita datang kembali kepada Kristus. Aku percaya Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Hari ini apa orientasi kehidupan kita? Apakah hanya tentang keberhasilan, tentang kemewahan, ataukah saudara merindukan jiwa-jiwa itu? Semakin banyak yang datang, semakin dipulihkan, semakin diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Kemarin saya bicara sempat ngobrol ya sama Bu Mabel. Beliau berkata beliau melayani konseling one by one. Pelayanan seperti itu tuh mungkin tidak banyak orang tahu saudara ya. Tetapi disitulah kita bisa melihat apakah engkau punya hati yang mengasihi jiwa orang lain. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain? Di situ saudara akan bisa melihat apakah engkau mengasihi orang lain atau engkau sedang mengasihi dirimu sendiri. Di dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah dosa mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada pikiran duniawi. Hari ini apa yang kita pikirkan saudara? Ketika engkau mungkin bekerja bapak-bapak di tempat ini, apa yang engkau pikirkan? Apakah engkau berpikir aku bekerja sebagai tanggung jawabku, bagianku daripada iman yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kalau ketika aku bekerja, aku mau kerja sungguh-sungguh karena aku melakukannya untuk Tuhan. Ataukah hanya saudara bekerja bagaimanapun caranya, semua tak babat habis, yang penting cuan. Bagaimana motivasi kehidupan kita? Ibu-ibu mungkin di tempat ini melayani suami, waduh semua, halo papa sayang, dan ngomongnya manis. Tapi hatinya apa? Biar apa? Biar izinnya gampang bu kalau keluar. Biar kalau saya minta dompetnya itu cepet. Bukan cuma mau tanya berapa. Nah langsung m-banking dikasih, ketik sendiri gitu ya. Belum tahu suaminya. Begitu dikembalikan saldo 0. Sikat habis semua ya. Nah kalau pikiran kita hanya kepada perkara duniawi. Maka kita kiblatnya itu bukan kepada Yesus saudara. Kalau kita berkata, Tuhan, aku adalah hambamu, maka mulai hari ini mari kita belajar. Memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan perkara-perkara surgawi. Kalau kita percaya Tuhan itu sanggup bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka kita tidak akan pusing bagaimana
akan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena yang membuat pusing itu bukan kebutuhan, tapi yang membuat kita pusing itu adalah keinginan. Kalau kebutuhan, rumah punya enggak? Punya. Kendaraan ada enggak? Ada. Makan tiap hari cukup enggak? Cukup. Terus apa yang dikhawatirkan? Ya Bu, belum punya rumah yang kedua, yang ketiga. Mobilnya masih belum merek gitu ya. Saya kan mau Bu. Nah, hal-hal yang seperti itu saudara, mengapa kita mengikut Tuhan dan setelah kita mengikut Tuhan, apa yang kau pikirkan? Perkara duniawi ataukah perkara rohani? Mari kita belajar untuk meneladani kehidupan Yesus, mengenakan kehidupan Yesus sampai seperti Paulus. Paulus itu meneladani kehidupan Yesus dan kemudian dia berkata, di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Yuk coba. 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus berkata apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kehidupan Paulus meneladani kehidupan Yesus sampai dia sendiri berani berkata kepada pengikutnya, ikutlah kehidupanku, teladanilah kehidupanku karena aku meneladani kehidupan Yesus. Mari hari ini saya tidak peduli latar belakang kita, pekerjaan kita seperti apa. Mari kita belajar seperti Paulus sampai kita sendiri bisa berkata kepada orang lain, teladanilah kehidupanku karena aku meneladani kehidupan Yesus. Amin saudara. Yang kedua, hamba Tuhan itu bukan tentang jabatan, bukan tentang gelar. Tetapi apa yang engkau lakukan, apa yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saya pernah ditawarkan oleh seorang hamba Tuhan ya saudara. Dia tanya, Bu Debbie sekarang kegiatannya apa? Waktu itu saya masih kuliah S1 teologi. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, Bu ngapain susah-susah kuliah teologi? Berapa tahun Bu? 4 tahun Pak, ya ampun Bu, lama banget 4 tahun S1. Sudah, Ibu ikut saya aja, nanti saya kasih gelar. Kemudian saya berkata, Pak saya enggak cari gelar, tapi saya sekolah teologi karena apa? Saya enggak mudeng, itu saya baca firman Tuhan, saya enggak ngerti. Bahkan pada waktu kuliah S1 saya enggak baru tahu loh, ada di dalam firman Tuhan itu ada Daud melawan Goliat. Saudara nemen ya saudara. Iya makanya dulu ketika kuliah S1 itu, saya tuh sampai nangis loh saudara. Saya pulang sampai rumah gini, ya ampun Tuhan, aku nih kok cek bodoh men ya. Jadi orang ternyata ada toh itu ceritanya Daud sama Goliat. Kok enggak pernah tahu? Ya enggak tahu, enggak pernah baca Alkitab. Gitu ya. Hamba Tuhan itu bukan tentang gelar, bukan tentang jabatan. Tetapi apakah di dalam kehidupanmu engkau melakukan kebenaran bukan kesukaan. Amin. Apakah setiap hari kita melakukan kebenaran ataukah kesukaan? Kebenaran itu harus kita lakukan di dalam setiap musim kehidupan kita. Contohnya siapa? Elia ya. Di dalam Alkitab Elia itu disebut sebagai seorang nabi. Karena apa? Dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia taat melakukan firman Tuhan yang diberikan kepadanya. Tapi kalau kita mau cari tahu lebih lagi, Elia itu siapa sih? Dia tuh manusia biasa seperti kita saudara ya. Dia punya pengharapan, dia punya impian, tapi dia juga punya ketakutan, dia punya kekurangan. Tetapi ketika Tuhan itu memilih dia untuk menyuarakan pesan Tuhan, Elia itu dengan berani, dengan lugas dia menyampaikan nubuatan yang datang daripada Tuhan. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, pada waktu itu dia sedang menciptakan musuh-musuh bagi dirinya sendiri. Karena apa? Firman Tuhan yang dia sampaikan daripada Tuhan itu bukan firman yang enak. Itu adalah teguran ya. Tetapi Elia berani mengatakannya. Karena apa? Karena bagi Elia kebenaran itu harus disuarakan. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Apakah ketika engkau menjumpai orang-orang di sekitarmu melakukan kesalahan, engkau hanya diam aja karena engkau tidak peduli? Ataukah engkau peduli tapi takut kalau saya ngomong nanti saya dijauhin oleh teman? Bagaimana kehidupan kita saudara? Mari kita belajar untuk berani menyatakan kebenaran apapun resikonya.
Nah, setelah Elia menyatakan kebenaran firman, dia punya banyak musuh. Apakah kemudian Tuhan Yesus mengeluk-elukan dia, diberikan fasilitas yang mewah? Enggak, saudara. Bahkan dia pun juga terkena imbasnya. Ketika kekeringan itu terjadi, Tuhan berkata apa kepada Elia? Elia, mulai hari ini nanti aku akan kirim burung gagak untuk memberikan engkau makan. Kalau minum, kau ambil aja dari air sungai ini untuk engkau minum. Nah, kalau Elia hanya berpikir tentang kemewahan, tentang perkara duniawi, dia akan protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan tugas yang gak enak loh. Masa gak enak terus kalau dikasihkan ke aku? Berapa banyak daripada kita kalau pelayanan itu suka pilih-pilih? Kita berkata apa? Kok pelayanan dari zaman bahula sampai zaman sekarang gak enak, top. Pak Gembala, Bu Gembala itu gak adil. Pelayanan itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi seberapa murni hatimu berani menyuarakan kebenaran agar orang lain boleh diselamatkan. Amin, saudara. Apapun resikonya, menyatakan kebenaran, apapun resikonya. Kadang-kadang ketika kita menegur orang lain, itu enggak enak. Tapi ada orang juga kebablasan. Oh, kalau suruh negur orang, saya aja Bu, saya tuh paling jago kalau negur orang. Tapi setelah orang ditegur sama dia, orang tuh semua kepahitan sama dia. Jangan lupa loh saudara, ketika kita menegur orang, firman Tuhan mengatakan apa? Tegurlah dengan kasih dan kesabaran dan keteladanan. Artinya sebelum engkau menegur orang lain, lihatlah lebih dulu dirimu. Jangan sampai engkau menegur orang lain dengan kesalahan yang sama yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Itu tidak akan membuat orang diselamatkan, tapi buat orang kepahitan. Amin, saudara. Contohnya siapa lagi? Daud. Ketika dia melawan Goliat. Nah, kalau sekarang saya sudah tahu Daud dan Goliat, ya. Daud ketika mengalami kemustahilan di dalam kehidupannya, Daud menghadapinya dengan apa? Dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Bahwa Allah ada di pihak orang benar. Amin, saudara. Hari ini ketika saudara mengalami kemustahilan di dalam kehidupan saudara, saudara melihat kemustahilan, melihat jalan itu tertutup. Apakah engkau menghadapinya dengan kebenaran? Ataukah engkau langsung membelokkan imanmu, engkau berkata, kelamaan cari Tuhan. Lebih baik aku cari potongan lain yang instan, yang cepat. Mari kita belajar dari Daud. Ketika Daud melawan Goliat, raja itu berkata apa? Ya ampun Daud, kamu jangan mimpi deh mau mengalahkan itu Goliat. Dia itu sejak muda sudah pandai berperang, dia itu prajurit. Dan engkau ini loh sekarang masih muda, artinya engkau baru netes gitu ya. Dia itu sudah jago. Tapi apa yang Daud katakan? Dia adalah orang yang hidup berdasarkan kebenaran. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat, Daud berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kebenarannya adalah apa? Apapun kehidupanmu, Tuhan itu akan selalu ada bersama dengan kita. Allah itu ada di pihak orang benar. Oleh karena itu, pastikan dirimu saat ini adalah engkau hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika engkau menghadapi kemustahilan, bukan yang lain yang keluar, tetapi engkau menghadapinya dengan kebenaran. Bahwa apapun yang terjadi, asal aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku akan keluar jadi pemenang. Amin, saudara. Ya, ketika kita mengalami kemustahilan, maka lawanlah kemustahilan itu dengan kebenaran. Contoh siapa lagi? Yusuf, ya. Yusuf, dia tetap berbuat baik sekalipun apa? Diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia difitnah masuk ke penjara. Tetapi lihat saudara, bagaimana kehidupan Yusuf. Ketika kemudian Yusuf ini dipuji oleh Firaun, ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Kejadian 41 Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi
tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wah, dipuji banget ya. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ketika dia sedang diangkat tinggi, sedang dipuji, kebenaran itu tidak lepas daripada kehidupannya. Berapa banyak dari orang Kristen ketika masih di bawah, aduh cari Tuhannya luar biasa. Tetapi ketika sudah di atas, dia lupa akan Tuhan yang memberikan semua itu kepadanya. Saudara, kebenaran bagi seorang hamba Tuhan itu melekat kepada kehidupan kita. Ya. Baik kita di zona nyaman, baik kita sedang mengalami kemustahilan, baik ketika orang itu disakiti, kebenaran itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Bagi Yusuf, kejahatan maupun ketidakadilan tidak dapat menghentikan Yusuf untuk dia melakukan kebenaran. Bagaimana dengan kita kalau kita dijahatin orang? Ya enggak apa-apa Bu, ngalah deh Bu sekali. Iya. Kalau sudah 2 kali enggak apa-apa lah Bu, 2 kali iya. 3 kali ya enggak apa-apa lah Bu, kalau dulu sampai 3 sekarang sudah jadi orang Kristen, lumayan lah Bu, jari 10 ya tak kasih kesempatan 10. Tapi begitu 11 habis dia saya tebas. Gitu. Semuanya berpulang kepada kita ya. Pada akhirnya saudara, kebenaran tidak dapat terlepas dari kehidupan seorang hamba Tuhan. Tetapi kebenaran itu menjadi dasar kehidupan kita. Bahkan kebenaran itu adalah seluruh kehidupannya. Hamba Tuhan adalah Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Untuk orang lain itu bisa mengenal Kristus. Amin. Dan kebenaran itu juga berbicara apa? Kebenaran berbicara harga mati. Itulah yang dikatakan kebenaran itu integritas. Kita tidak takut untuk apa? Kehilangan teman. Kita tidak takut kehilangan harta. Demi apa? Demi kebenaran. Saudara tahu ya ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dulu dia seorang pekerja. Tapi kenapa kemudian dia tidak disukai oleh bosnya? Karena dia berlaku jujur. Disuruh ngomong gini, enggak mau. Angkat telepon aja, bilang aja aku enggak ada, enggak mau. Akhirnya apa? Enggak bisa bekerja dengan seperti itu. Tapi apakah kehidupan kita lebih berkata, lebih baik aku kehilangan harta, tetapi aku melakukan kebenaran di dalam kehidupanku. Itulah seorang hamba Tuhan. Amin saudara. Ketika kita melakukan kebenaran, engkau tidak perhitungan, ini menguntungkan aku enggak ya? Ini rasanya kalau aku mengatakan ini menguntungkan aku deh. Aku bisa dapat cuan dari orang ini. Tapi di satu sisi nanti lain kali kalau aku ngomong gini, waduh ini bisa batal ini. Lebih baik aku diam aja. Jadi kebenarannya itu fleksibel. Kalau menguntungkan dia lakukan, kalau enggak. Kebenaran bukan hal yang seperti itu ya. Ada orang yang melihat atau tidak tetap melakukan kebenaran. Itulah yang dinamakan integritas. Amin saudara. Kemarin saya mulai hari apa ya? Hari Jumat ya. Saya ditanya sama Tiffany ya. Saya enggak tahu Tiffany mungkin ada di sini, saya enggak pernah ketemu ya. Saya ditanya, Bu judul khotbahnya apa? Waktu itu saya sedang Jumat ya, waktu itu saya sedang perjalanan, Jumat di sini ya, sehabis pelayanan di sini saya masih ada konseling, kemudian pulang sampai rumah saya istirahat sebentar, kemudian malamnya lanjut lagi ada konseling, ditanya sama Tiffany, Bu judul khotbahnya apa? Terus terang saudara, saya belum buat khotbahnya. Terus saya berkata, besok ya, itu dengan iman saya berkata besok ya. Besok paginya, pagi-pagi saya berangkat, Sabtunya pagi saya berangkat pelayanan luar kota. Siangnya sudah di WA lagi ya. Bu, mohon maaf ya, sopan sekali loh dia. Bu, mohon maaf ya, apakah saya sudah bisa dapat judul khotbahnya? Di dalam mobil saudara, saya bilang, Tuhan ini sudah di deadline loh Tuhan. Saya berdoa, saya kemudian dapat satu judul khotbah ini, saya berikan sama Tiffany. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Kemudian saya pikir pulang kemarin Sabtu sampai rumah saya langsung mau buat khotbah. Ternyata pulang dari luar kota, kepala saya berat banget saudara. Saya bilang aduh Tuhan apalagi, saya tidur.
Enggak bisa tidur, itu baby yang paling kecil ya, itu Dogi. Enggak tahu kenapa, biasanya dia kalau lihat saya tidur tuh dia diem. Tapi kemarin enggak, jenggong terus. Sampai suami saya bilang, sudahlah kasihkan itu Doginya ke Mbak di bawah biar kamu bisa istirahat. Akhirnya saya ikut. Coba 1 jam enggak bisa tidur, kepala ini berat sekali. Jam 7 malam saya makan, anak saya bilang, Mami sudah makan? Belum, ayo Mam makan dulu, iya. Terus anak saya bilang, Mam besok pelayanan sudah selesai semua? Belum. Mami, besok pelayanan ada 2, belum selesai. 1 sudah Mam, belum. 2-duanya belum, belum. Mam, you kok nekat? Saudara, sebenarnya bisa enggak? Teman-teman saya tuh dulu ngajarin gini, Depi kamu tuh ngapain sih pusing kalau khotbah? Tinggal buka Google, internet itu banyak khotbah. Tetapi sekali lagi kebenaran itu adalah integritas. Orang enggak lihat, orang itu enggak tahu. Tetapi apakah kehidupanmu menghidupi kehidupan Yesus atau tidak? Amin saudara. Jadi memang saya kalau saya belum dapat dari Tuhan, saya tidak akan buat. Pernah loh saudara, baru 1:30 pagi loh saya dapat, baru saya bikin. Tidur hanya 3 jam, bangun saya berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta pusing enggak? Ya pusing saudara. Sampai Jakarta pusing, pusing. Sampai begitu sampai di ruang tunggu karena masih ada waktu 1/2 jam, saya bilang sama teman saya, C kamu tolonglah, kamu ngobrol lah sama itu gembalanya, saya tak merem sebentar lah 1/2 jam. Iya, tapi merem enggak bisa merem saudara, kan enggak enak ya. Gembalanya kan enggak tahu kalau saya enggak bisa tidur, saya kurang tidur. Bu Depi gimana tadi flightnya? Oh ya baik Pak, kan enggak mungkin. Pak Dimo ya, saya tak tidur, enggak mungkin saudara. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya minta Tuhan berikan aku kekuatan. Dan luar biasanya, begitu saya menginjakkan ruang gereja, mata ini terbelalak saudara. Dan itu luar biasanya Tuhan. Tuhan selalu menyertai orang yang melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupannya. Amin. Jadi terima kasih ya Tiffany buat kesabarannya. Dia enggak marah-marah loh, dia sabar. Malah dia yang minta maaf sama saya ya. Nah, yang kedua damai sejahtera. Melakukan kebenaran itu akan mendatangkan damai sejahtera melalui kehidupan kita. Kalau kita melakukan kebenaran maka engkau akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Dan apalagi yang mengusik damai sejahtera adalah dosa. Amin saudara. Hamba Tuhan adalah seorang yang membenci dosa. Hari ini apakah kehidupanmu benci dosa ataukah engkau mencintai dosa? Kalau engkau membenci dosa baru engkau katakan iya aku adalah seorang hamba Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita atau tidak? Ataukah yang kita lakukan yang penting aku happy, orang lain aku enggak urusan. Ya. Dan yang ketiga tadi dikatakan adalah sukacita oleh Roh Kudus. Kita berbahagia karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami penderitaan, tetap bersukacita. Karena apa? Tuhan tetap beserta kita. Dan sukacita itu dari dalam hati kita, itu pasti akan terpancar dan dapat dirasakan oleh orang lain. Apakah kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi orang sekitar? Ataukah ketika kita datang orang berkata, ya ampun males CDE lagi gitu ya. Nah mari kita pertanyakan kepada diri kita, apakah kita melakukan kebenaran? Apakah kita mencari damai sejahtera? Apakah kita mendatangkan sukacita bagi orang lain? Dan yang ketiga saudara, ayat 18 tadi ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang ketiga adalah seorang hamba Tuhan itu tidak mencari ketenaran tetapi mencari perkenanan Tuhan. Dia melakukan kebenaran bukan supaya dia terkenal. Dia melakukan kebenaran bukan juga supaya Tuhan berikan mujizat. Tetapi dia melakukan kebenaran demi kebenaran. Hanya satu agenda di dalam kehidupannya. Hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ketika Yesus melakukan satu mujizat, Yesus juga berkata, jangan beritahu siapa-siapa apa yang sudah aku lakukan. Pergilah diam-diam. Kenapa? Tuhan Yesus dia tahu kapan waktunya dia harus diam. Tidak semua yang Yesus lakukan itu harus membuat dia terkenal supaya dia dikenal oleh orang. Dia tahu persis apa kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Amin saudara. Tahun lalu saya juga pernah ditawarin oleh satu stasiun TV yang besar. Yang kalau memang saudara lihat di YouTube ya saya tidak sebutkan namanya. Itu
viewersnya jutaan. Saya diundang ke sana, tapi kemudian saya bawa dalam doa. Tuhan tidak menjawab, jadi saya tidak berani jawab. Dihubungin sampai 3 kali. Dia berkata, Bu, kita tuh taping setiap hari ini. Ibu kapan bisa berangkat ke Jakarta? Saya berkata, oh maaf saya masih belum bisa. Saya bawa dalam doa lagi. Bahkan sampai orang itu menghubungi lagi ketiga kalinya. Berkata, Bu, terserah ibu deh, ibu mau hari apa? Ibu mau hari Senin ya kita adakan Senin. Ibu mau di mana? Ibu enggak usah ke tempat kita aja yang ke tempatnya ibu. Saya berkata, sebentar ya nanti saya kabari. Tapi kemudian Tuhan berkata, tidak. Teman-teman saya berkata apa? Kamu itu loh kok bodoh banget toh. Ini kesempatan. Kenapa kamu? Saya berkata, saya belajar untuk bukan menjadi orang yang terkenal. Tapi saya mau kehidupan saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya tidak akan bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku terkenal loh. Itu tidak membanggakan bagi Tuhan. Tetapi yang menyenangkan bagi Tuhan adalah, Tuhan aku berusaha untuk aku hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan satu hari kelak saya ingin Tuhan menjumpai kehidupan saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya. Yang terakhir, seorang hamba Tuhan itu kita baca ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Seorang hamba Tuhan adalah membangun kehidupan orang lain. Dia tidak hanya membangun kehidupannya sendiri, tetapi dia membangun kehidupan orang lain. Mari kita buka di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama pada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Kita mementingkan diri kita ataukah kita mendahulukan kepentingan orang lain? Contoh simpelnya. Mau perjalanan pelayanan keluar kota, satu mobil diisi 7 orang. Siapa yang mau duduk di belakang? Perjalanan 5 jam, naik gunung turun enggak enak. Kalau aspal masih enak saudara, tapi kalau naik turun lumayan ya. Sakit. Tapi apakah engkau mau mendahulukan kepentingan orang lain? Enggak apa-apalah, aku yang sakit enggak apa-apa, yang penting dia bisa duduk enak. Kalau saudara diundang, ayo makan. Itu kesukaan saudara, terus saudara tahu itu yang duduk di kursi sebelah dari tadi makannya itu cik banyak. Begitu dihidangkan saudara pikir, ini kalau enggak tak sikat duluan aku enggak dapat. Ataukah saudara berkata, enggak apa-apalah kalau memang dia suka biar dia makan. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita lebih mementingkan kehidupan orang lain atau tidak? Mari kita lihat juga dalam 1 Korintus 10 ayat 33. Ayat terakhir. Saya tahu saudara sudah menunggu kapan selesai. 1 Korintus 10 ayat 33. Paulus berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka apa saudara? Supaya mereka beroleh semangat. Mementingkan kepentingan orang lain tetapi dengan motivasi yang benar, yaitu apa? Supaya orang lain beroleh selamat. Amin saudara. Saudara punya seorang Bapak Gembala yang luar biasa ya. Bukan karena ada Pak Safir, tetapi ketika saya mendapatkan ini dari Tuhan membangun kehidupan orang lain, yang saya langsung ingat adalah beliau. Beliau itu adalah dosen saya. Beliau adalah seorang sahabat saya, beliau juga adalah seorang mentor saya. Beliau yang selalu menyemangati saya untuk saya harus maju, berani maju, harus berani berubah. Ayo usaha lagi. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali suruh saya khotbah saudara. Dan waktu itu saya bilang, Pak saya enggak berani. Tapi saya ingat perkataan beliau. Beliau berkata gini, kadang ya orang berpikir kalau disuruh itu enggak mau, itu adalah orang yang rendah hati. Tetapi sebaliknya itu juga bisa menjadi kesombongan. Saya bingung, apa ya maksudnya? Sampai di rumah saya pikir-pikir benar juga. Kadang kita tidak berani melangkah karena apa? Takut nanti dipandang jelek sama orang. Tetapi ketika kita meneladani kehidupan Yesus, engkau tidak peduli hasilnya gimana.
Yang Engkau lakukan adalah semua yang aku lakukan adalah kebenaran. Semua yang aku lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Semua yang aku lakukan hanya untuk memuliakan Dia. Orang suka, orang tidak suka, itu bukan urusanku. Karena urusanku hanya satu, urusanku dengan Bapa yang sudah mengutus aku lahir di dunia ini. Maka hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi hidupku tentang Kristus. Sampai selamanya. Sampai akhirnya Tuhan temukan aku seorang hamba yang berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Bisa tolong dinyatakan ya PPT-nya. 4 poin tadi, apakah setiap orang bisa disebut hamba Tuhan atau tidak? Inilah kami Tuhan, biarkan setiap kami punya hati seorang hamba. Kami mau belajar untuk memperbaiki standar kehidupan kami. Kami mau punya kualitas kehidupan yang tinggi, tetapi bukan berbicara tentang kemewahan. Tetapi kami mau berkiblat kepada Yesus. Di mana kami punya kualitas hidup yang tinggi karena kami meneladani kehidupan-Mu. Di dalam kehidupan kami sehari-hari kami mengenakan kehidupan Kristus. Di mana Yesus rela mengorbankan dirinya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Kami juga mau Tuhan untuk kami melakukan kebenaran. Kami juga mau Tuhan agar kehidupan kami mendatangkan damai sejahtera dan sukacita buat orang lain. Kami mau membenci dosa, kami mau tanggalkan dosa. Dan kami hanya mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarkan kehidupan kami Tuhan, tidak hanya kami bangun, tidak hanya untuk memuaskan diri kami sendiri, tetapi kami ada untuk membangun kehidupan orang lain. Kehidupan kami berguna, kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan semuanya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan. Hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas boleh mengurapi setiap kami. Memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Dan memampukan setiap kami melakukan apa yang sudah kami terima. Biarkan setiap kami hari ini mengerti bahwa setiap orang percaya dia adalah hamba Tuhan. Sehingga kehidupannya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan kehidupan kami di hadapan-Mu.